Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Judul yang akan saya sampaikan adalah Fadilah Ramadan. Fadilah itu dalam bahasa Indonesia adalah keutamaan bulan Ramadan. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan, dia tidak akan mau meninggalkan ibadah Ramadan. Kenapa tidak mau meninggalkan ibadah Ramadan? Karena amal kita, amal umat Islam itu Allah kasih balasan yang begitu besar. Contoh adalah sholat qobliyah subuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat duha rakaat al-fajr, dua rakaat pada waktu fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari kekayaan dunia ini dan apa yang ada di atasnya. Itu sholat qobliyah subuh. Jadi kalau sekarang ada yang namanya 9 naga yang ada di medsos ini, kekayaannya luar biasa. Kata Allah, kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Kalah kekayaannya dengan kita. Ditimbang kalau nanti di akhirat hartanya itu kalah dengan kita. Di sana dia ngurus, kita punya lebih baik dari dunia dan seisi. Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan isi. Itu artinya sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Kapan dilaksanakan? Pokoknya setelah azan kita sholat. Setelah azan subuh kita sholat 2 rakaat. Di mana sholatnya? Boleh di rumah, boleh di sini. Kalau nggak sempat di sini, sholat di rumah 2 rakaat sebelum fajar. Sampai sini tinggal sholat subuh berjamaah. Lalu bagaimana perbandingannya? 2 rakaat saja yang bisa dilaksanakan di rumah lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagaimana 2 rakaat yang dilaksanakan berjamaah? Itu lebih lagi. Jadi sholat subuh itu lebih besar dari sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya saja lebih baik dari dunia. Itulah untungnya umat Islam. Gimana dalilnya itu?
Dalil Qurannya di mana ini? Dalil Qurannya di dalam surat Al-Maidah. Bahwasanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahwasanya pada hari ini kata Allah disampaikan kepada umat Islam, disampaikan kepada nabinya, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna sudah Islam itu. Islam sudah sempurna. Maka nggak usah bikin ibadah macam-macam. Ya, ini sudah sempurna ajaran kita. Tarawih ini sudah sempurna dicontohkan Rasul. Sholat Isya berjamaah sudah sempurna. Nggak usah bikin macam-macam. Kalau dilaksanakan secara ikhlas, luar biasa. Nah, itu gambaran sholat subuh. Bagaimana pada bulan Ramadan? Kata Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwa pahala ibadah kita manusia umat Islam pada bulan Ramadan disebutkan bahwa Allah akan memberi pahala sunnah, sholat sunnah kita tadi 2 rakaat sama dengan sholat fardunya. Kalau nanti kita sholat sunnah tarawih dikerjakan 11 sama witirnya, itu sama dengan kita melaksanakan sholat fardu 11 rakaat. Sama dengan sholat fardu 11. Sementara sholat fardunya kata Rasulullah diletakkan pahalanya sab'ata istri 70 kali. Sholat fardu kita itu ditingkatkan pahalanya 70 kali dari sholat biasa. Jadi kalau orang yang ngerti hadis ini, memahami ini, insya Allah kita paham, walaupun nggak hafal hadisnya, itu tidak akan mau meninggalkan sholat itu. Sayang sekali. Saya hampir tiap tahun puasa itu selalu sehat. Baru tahun ini saya sakit saya kemarin, hingga saya sedih juga, ya nggak bisa sholat rame-rame seperti saya 2 hari sholat di rumah, sholatnya duduk, bisa berdiri, nggak kuat badan saya. Sambil duduk, saya di atas kursi, sedekah begini, takbir, Allahu Akbar. Rukunya begini saja sambil Allah, sujudnya lebih rendah dari rukunya, kemudian duduk lagi. Itu yang saya lakukan, ya, sesuai dengan petunjuk Rasul dan para imam fikih seperti Imam Syafi'i. Nah, itu saya nggak mau tinggalkan walaupun saya di rumah, saya tarawih. Kemudian karena memang suara saya nggak ada, tadarus saya hanya baca, nggak ada suaranya, baca aja begini. Kalau mati aja dibaca. Dapat 1 juz sudah capek, dan tidur lagi. Kenapa? Karena ingat bahwa ini sangat utama. Membaca Quran 1 huruf saja pahalanya dapat 10. Bagaimana kalau membaca 1 ayat berapa huruf? 20 kali 10 sudah 200. Bagaimana kalau membaca 1 surat? Masya Allah. Itu di hari biasa.
di bulan Ramadan dikalikan 70 kali. Kalau begini kita nggak mau tinggal baca Quran, ya, nggak mau tinggal baca Quran, baca terus, mumpung masih ada nyawa. Kita nggak tahu kan, besok kita meninggal. Jangankan yang tua, yang muda saja meninggalnya cepat aja ya. Kawan-kawan kita itu Pak Ustaz Badri, di bawah kita, anak-anak kita udah pada meninggal. Saya dapat berita anaknya Pak Nurholis meninggal. Ya, anak saya itu. Anaknya Pak Haji Elman meninggal. Ya, semua anak saya. Pak Nurholis sudah duluan. Pak Haji Elman masih hidup ya. Ini bapaknya masih hidup. Dicoba kemarin sakit, bolak balik ke dokter. Karena pengen cepat sembuh, alhamdulillah malam hari ini bisa sampai ke sini. Kepada saudara sekalian, sehingga para ulama mengatakan bahwa ada 3 bulan yang diisyaratkan, diibaratkan sebagai bulan kita semua untuk melakukan persiapan-persiapan ibadah. Yang pertama adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan di mana kita menanam satu bulan. Kemudian bulan Sya'ban kemarin itu bulan di mana kita sedang memelihara. Maka pada bulan Sya'ban Rasulullah sudah mulai menyiapkan, mengajarkan kepada kita, ayo siap-siap. Amal kita diperbaiki, akhlak kita diperbaiki pada bulan Sya'ban. Karena pada bulan itu ada hadis menyatakan bahwa amal kita sedang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal tahun yang lalu itu diangkat pada bulan Sya'ban. Sementara ini bulan Ramadan adalah bulan panen. Kemarin ada banjir, tapi ada orang panen. Di daerah saya itu banjir, ada orang panen dapat ikan banyak banget, gede-gede, ikan lele gede, ikan apa itu, ikan tawes ya, ikan mas, gede-gede. Yang nggak kelihatan ikan gurame. Katanya gurame emang nggak mau lari, diem aja deh. Tapi kan yang lain lari semua. Itu ternyata satu hari orang bisa dapat sampai 30 kilo satu hari. Saya ibaratkan ini seperti Ramadan ini. Mancing itu Pak, sehari belum tentu dapat sekilo. Itu satu hari dapat 20 kilo. Mancing kalau sehari kadang-kadang dapat 1, udah senang banget. Mancing di kali ya, senang banget dapat 1. Ada bolehnya gitu. Mancing tuh ada bolehnya dapat 2 ekor, senang banget. Tapi kalau kemarin saya lihat ada di videokan ya, di RT saya di videokan, orang dapat banyak. Anak-anak kecil aja bisa mancing. Kenapa? Karena musim panen. Ini sama nih, anak-anak kecil dapatnya banyak. Kenapa? Ini musim panen. Mereka dapat ini, ya, banyak dapatnya. Itu. Apalagi ibu dapatnya banyak, ini panen. Ini bulan panen. Keistimewaan bulan Ramadan. Maka ya marilah kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Ya, walaupun sakit tetap kita laksanakan. Tarawihnya, ya, tadarusnya, apalagi sholatnya. Jangan sampai kita ketinggalan sholat. Saya kira demikian sebagai satu penjelasan dari hadis maupun pendapat para alim ulama. Mudah-mudahan itu membuat kita menjadi sadar, tahu bahwa betapa pentingnya ya ibadah Ramadan ini. Setelah kita Ramadan ini, Masya Allah, kalau orang habis puasa Ramadan,
kemudian meninggal, itu masuk surganya gampang, kemana aja, karena pintu surga terbuka semua, bebas dia mau masuk, belum ditutup di pintu surga. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka seluruh pintu surga. Begitu orang meninggal pada bulan Ramadan, itu gampang masuk surga. Maka disebut dengan syahrul siyam, atau disebut juga dengan sayyidus syuhur. Penghulunya bulan adalah bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa. Demikian Bapak dan Saudara sekalian, apalagi satu lagi saya mengingatkan satu lagi, lupa tentang malam Qadar. Bagaimana Rasulullah menyambut malam Qadar? Beliau mengajak keluarganya untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail bukan sekedar ini, tarawih, tapi juga i'tikaf. Banyak berdiam di dalam masjid. Itu Masya Allah ya, sampai beliau makan pun diantar oleh istri-istrinya. Berdiam dalam masjid berhari-hari untuk menyambut Ramadan. Kita nggak usah berhari-hari ya. Katakanlah yang di masjid semalaman udah lumayan. Ya, mudah kita bisa laksanakan itu semua dalam rangka kita menyambut fadilah Ramadan. Sekian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.